Apa itu YouTube Shorts? Kenapa YouTube Shorts? Dan gimana cara bikinnya? Itu adalah 3 pertanyaan yang akan kita bahas di video kali ini. Nama saya James Cahyana dan ayo kita diskusi tentang YouTube Shorts. Pertama-tama ayo kita mulai dari definisinya. Apa itu YouTube Shorts? Oke, jadi sesuai namanya, Shorts berarti pendek. Ya, itu adalah fitur di YouTube yang memungkinkan sekarang itu para kreator itu menyajikan video dalam bentuk video-video yang pendek durasinya. Nah, jadi kalau misalkan mungkin teman-teman tahu ada TikTok dan juga ada Instagram Story. Nah, kurang lebih sajian videonya mirip seperti yang disediakan oleh 2 platform tadi. Bedanya adalah sekarang di YouTube. Nah, ini adalah fitur baru yang dikembangin sama YouTube dan ini juga bener-bener masih hot. Versi beta atau versi risetnya mereka juga masih berjalan. Kemarin itu lagi diuji coba di India. Nah, jadi saat ini potensinya sangat besar banget. Masih banyak juga perdebatan dan juga masih banyak banget tips dan trik yang lagi dikulik-kulik sama para kreator. Termasuk hari ini kita akan bahas kenapa sih penting untuk kita juga bikin YouTube Shorts. Nah, di layar saya sekarang, teman-teman lagi lihat ini ada satu buah screenshot ya. Kurang lebih tampilan Shorts itu kalau mau lihatnya di YouTube di mana, itu ada di sebelah sini. Ini ada video-video yang durasinya pendek. Kalau teman-teman pakai smartphone atau pakai mobile device gitu ya, gulung layar ke bawah di aplikasi, itu akan bisa lihat bahwa ada semacam lemari gitu ya, ada direktori khusus itu bagian video-video yang namanya adalah Shorts. Nah, ini yang baru dan sejauh ini masih dikembangin banget sama YouTube. Peluangnya besar banget dan udah ada beberapa update juga setelah ada penelitian dari India tadi. Nah, kenapa sih perlu untuk bikin YouTube Shorts gitu ya? Ada beberapa hal yang mungkin saya juga mau cerita sedikit dari pengalaman pribadi saya tentang YouTube Shorts. Nah, YouTube Shorts ini sampai saat ini belum bisa dimonetize, tapi beritanya akan gitu ya. Sehingga kalau dilihat dari kenapa harus YouTube Shorts, kayaknya kalau untuk saat ini malah bisa dibilang bukan pilihan yang paling pas kalau goal atau objektif teman-teman itu adalah mau ngumpulin revenue gitu, karena belum ada mekanisme atau skema monetisasinya ya. Hingga sejauh ini jawaban terbaik dari kenapa pakai YouTube Shorts adalah supaya bisa menambah jumlah subscriber dengan efisien. Oke, jadi kata kuncinya adalah efisien dan saya akan tunjukin kenapa. Nah, untuk itu saya akan kasih lihat halaman analytics YouTube saya supaya mungkin bisa lebih menggambarkan kepada teman-teman tentang gimana maksudnya efisien. Nah, saya izin kecilin wajah saya di sini karena nanti teman-teman butuh lebih fokusnya itu adanya di bagian halaman analytics-nya. Saya akan matiin aja lognya, saya geser ke kanan sini. Nah, di sini teman-teman lihat ya, ini ada salah satu video yang pernah cukup meledak shorts-nya. Ini waktu itu saya publish-nya itu di bulan Januari ya, tanggal 17 Januari, dan total view-nya adalah 4.307. Wah, lumayan ya. Nah, saya akan ajak lihat lebih dalam, ayo kita cek. Nah, di sini kita klik, kemudian kita akan tinjau. Saya masuk ke YouTube saya lagi karena tadi loading ya. Nah, di sini kita masuk ke analytics-nya, kita tekan di sini. Yes, ini adalah halaman analytics-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini totalnya dapat 4.307 view. Total watch time-nya itu adalah 10,2 jam. Tambah 5 subscriber. Sementara nih ya, durasi videonya itu hanya kalau nggak salah 13 detik ya. Saya pastiin apakah bener gitu ya. Saya lumayan inget sih itu, kalau saya nggak salah memang hanya 13 atau 14 detik. Yes, 14 detik. Jadi coba teman-teman mungkin bayangin gitu ya, untuk produksi kontennya itu saya cukup rekaman, saya cuma nge-record screen saya lagi menggambar gitu, sebentar banget gitu ya, nggak lama.
Jadi waktu produksinya singkat, tapi saya dapat 4.000 view, 10 jam tonton, dan juga 5 subscriber untuk satu postingan. Nah, ini adalah kenapa tadi saya bilang efisien gitu. Karena low nih resource yang kita gunakan, tapi kelihatan hasilnya gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin channelnya masih kecil kayak channel saya gitu ya, channel saya ini subscribernya masih 1.000, itu pun juga nggak semuanya mungkin aktif ya usernya, beberapa mungkin cuma iba aja buat nolongin saya nonton gitu ya gitu. Jadi kayaknya shorts ini akan jadi strategi yang pas dan cocok buat dipakai gitu, karena kita juga biasanya kalau pemula masih sambil meraba-raba ya produksi yang paling pas dan cocok gimana. Nah, terakhir ayo kita coba untuk cari tahu gimana cara bikin video YouTube Shorts. Nah, gampang banget kok. Teknisnya gampang ya. Saya ngomongin gampang ini terlepas dari substansi dan strategi kontennya, tapi teknisnya. Untuk teknisnya gampang banget, cuma 3 hal aja yang perlu diperhatikan. Lagi-lagi saya akan ngecilin lagi wajah saya, dan saya akan hapus juga window ini, dan saya akan ajak teman-teman untuk tahu 3 syarat ya sebuah video YouTube itu bisa jadi video shorts. Yang pertama adalah pastikan bahwa durasi itu pendek. Dengan kata lain, paling maksimal harus 60 detik. Nah, ketika produksinya, saya saranin sih jangan sampai dipepetin pas 60 detik gitu ya. Karena biasanya ada kecenderungan nanti YouTube itu akan sedikit membulatkan, pembulatannya ke atas. Sehingga kalau teman-teman bikin videonya itu 58 atau 59 detik, itu biasanya itu bisa jadi pas. Apalagi kalau bikinnya 1 menit, ntar jadi mepet. Sehingga ketika itu sudah di atas 1 menit, itu udah nggak terhitung lagi sebagai video shorts gitu. Nah, minimumnya berapa? Anjuran YouTube sih biasanya di kisaran 15 detik minimal. Tapi kalau lebih pendek, apakah masih terhitung sebagai shorts? Jawabannya masih. Nah, jadi mengenai durasi ini sih kurang lebih seperti itu. Nah, ini jadi PR banget nih buat teman-teman khususnya, apalagi yang biasa membuat video itu bikinnya panjang ya durasinya. Kalau terlalu formal juga itu akan lebih repot lagi. Contohnya kalau mungkin teman-teman suka bikin video ada openingnya gitu ya, mungkin ucapan assalamualaikum, selamat pagi, apa kabarnya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, gini ya, ada dekorasinya, cuing, ada petasannya gitu, ada kembang apinya, tuh gitu. Dihitung-hitung ternyata udah 40 detik atau 30 detik. Well, itu bukan strategi yang pas berarti kalau untuk bikin produksi YouTube Shorts. Yang berarti adalah mungkin aja Anda akan punya template yang berbeda dibandingkan dengan produksi bikinnya video yang reguler gitu ya. Well, untuk strategi saya akan bahas di video terpisah. Jangan lupa nanti mungkin bisa subscribe dan juga tetap berinteraksi sama saya akan bagi juga videonya. Yang kedua adalah pastikan bahwa rasionya tepat. Nah, rasio ini penting gitu. Karena kalau YouTube Shorts itu memang peruntukannya untuk mobile device gitu ya, untuk smartphone dan iPad gitu ya. Sebenarnya sih yang disasar ke arah sana. Jadi memang ketetapan dari YouTube itu memaksa kita untuk bikin videonya itu harus portrait atau maksimum square. Ya, portrait itu yang berdiri, square itu yang kotak. Jadi pastikan ketika Anda nanti bikin video itu pilihnya yang rasio yang ini. Untuk portrait mau 3 banding 4, mau 9 banding 16, atau bahkan yang lebih gepeng lagi juga nggak masalah. Untuk yang square pasti selalu 1 banding 1 gitu. Jadi pastikan rasionya sudah tepat. Kemudian yang ketiga adalah hashtag. Nah, hashtag ini juga jadi prasyarat. Untuk bisa membuat sebuah video YouTube itu dikategorikan sebagai shorts, pastikan Anda menambahkan hashtag shorts. Jadi tanda pagar shorts. Ini yang nanti juga membuat video Anda itu langsung masuk ke repository atau ke bank konten besarnya YouTube Shorts gitu. Jadinya pastikan bahwa 3
prasyarat ini sudah terpenuhi ketika nanti Anda memang mau mempublish gitu ya. Dari sisi produksi, dari sisi distribusinya sudah pas. Ketika sudah memenuhi tiga kriteria ini, itu berarti video Anda sudah terhitung sebagai YouTube Shorts. Nah, tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Apakah pasti gitu ya setiap shorts itu punya performa yang bagus? Jawabannya belum tentu gitu. Saya punya banyak video shorts yang performanya juga B aja, bahkan jelek, saya bisa bilang jelek. Kenapa? Karena untuk bisa sampai dapat performa yang bagus kayak tadi, yang jumlah view-nya meledak banyak gitu ya, itu sifatnya juga ada unsur keberuntungannya gitu. Karena video-video shorts yang meledak tadi itu adalah video-video yang masuk ke dalam short shelf namanya. Jadi short shelf bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Indonesia berarti rak atau lemari shorts. Yang mana yang disebut short shelf? Yang ini. Nah, ini yang di awal tadi ya. Jadi video-video yang diambil sama YouTube dari Anda ditaruh di short shelf ini lebih besar dan lebih tinggi peluang ditontonnya dibandingkan yang tidak. Jadi memang gimana dong biar video short saya masuk sana? Setelah 3 kriteria tadi terpenuhi, pastikan memang Anda juga membuat shortnya mungkin perlu banyak ya jadinya ya. Jadi nggak jamin satu buah shorts bikin 1 kali kemudian masuk, itu enggak tuh. Nah itu kalau hoki banget. Kayak saya waktu itu hoki. Gitu. Saya bahkan waktu itu belum tahu tentang teorinya YouTube Shorts, tahu-tahu terpenuhi aja semuanya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman mengenai YouTube Shorts. Kalau misalnya nanti teman-teman punya pertanyaan susulan gitu ya, punya istilahnya mungkin keingintahuan yang lain, kekepoan yang lain tentang YouTube Shorts, jangan sungkan untuk tanya di komentar gitu ya. Jadi saya biasanya selalu rajin untuk bacain dan berinteraksi termasuk menjawab semua pertanyaan. Saya juga lagi progres untuk membuat beberapa video yang lain. Saya ada riset tentang YouTube Shorts banyak dari bulan Januari. Saya akan update secara berkala ya. Semoga video ini bermanfaat. Boleh subscribe, boleh like, boleh komen, boleh dislike juga kalau dirasa ternyata nggak suka dengan konten ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.